Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Perawat Online. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial panduan praktis cara membuat STR baru bagi perawat. Nah, ini bagi teman-teman yang kemarin baru lulus Ukom, ya mungkin sudah bisa mempersiapkan ya. Ini yang Ukom Juli ya. Ukom Juli itu sudah pengumuman kemarin. Teman-teman sudah bisa mempersiapkan karena sertifikat kompetensinya juga sudah bisa dicetak ya dari masing-masing institusi. Dan yang bagi menunggu di Ukom Oktober kemarin, menunggu hasilnya, bisa sambil lalu melihat bagaimana sih cara untuk membuat STR online. Karena sekarang semuanya sudah serba online ya, jadi untuk membuat STR perawat itu sudah cukup dengan online saja melalui websitenya KTKI. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel Perawat Online, silahkan jangan lupa subscribe channel ini menuju ke 7.000 subscriber ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video-video dari kami terkait pembelajaran materi keperawatan, ada Ukom perawat dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat STR online. Nah, ini ada beberapa berkas ya, beberapa berkas dalam bentuk scan teman-teman. Jadi teman-teman harus men-scan dulu beberapa berkas ini supaya nanti bisa langsung di-upload pada saat melakukan pendaftaran STR online, yaitu STR yang khusus yang baru ini ya, bukan yang perpanjangan. Yang pertama yaitu lengkapi scan foto latar merah. Nah, maksimal ukurannya 200 KB, formatnya bisa JPG ataupun JPEG. Nah, ini teman-teman yang belum punya silahkan harus punya dulu scan foto dengan latar merah. Kenapa latar merah? Karena nanti foto yang ditampilkan di STR-nya, di kertas STR-nya itu nanti foto yang berlatar merah. Berkas yang kedua yaitu scan KTP. Ukurannya maksimal 1 MB, bisa JPG atau JPEG ya. Kemudian scan surat keterangan sehat. Ini bisa didapat dari puskesmas ataupun rumah sakit ya. Ini di-scan, kemudian maksimal ukurannya sama 1 MB dalam bentuk PDF. Kemudian scan ijazah. Nah, ijazah terakhir kalau yang NAS ya berarti yang NAS, kalau yang D3 ya D3 ya, maksimal 1 MB dalam formatnya sama juga PDF. Kemudian scan sertifikat kompetensi, ini juga penting ya, sertifikat kompetensi juga di-scan dengan format PDF juga. Kemudian scan lafal sumpah, formatnya sama PDF, maksimal 1 MB. Kemudian ada scan surat pernyataan patuh pada etika profesi, maksimal 1 MB dalam bentuk PDF. Nah, surat pernyataan patuh pada etika ini teman-teman kalau harus mendaftar dulu menjadi anggota PPNI ya, biasanya nanti akan dapat surat pernyataan patuh pada etika profesi. Bagaimana cara mendaftar PPNI? Sama ya, juga dalam bentuk online ya. Di video berikutnya nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara mendaftar anggota PPNI. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 berkas yang harus teman-teman scan. Ini siapkan dulu. Lebih baik disiapkan dulu sebelum masuk ke website dari KTKI. Siapkan dulu scan-nya ini, masukkan dalam satu folder mungkin supaya lebih mudah, nanti tinggal mengupload saja. Nah, apabila ke-7 berkas ini sudah siap, maka baru kita masuk ke websitenya. Oh iya, jangan lupa scan. Hasil scan-nya ini adalah wajib terbaca ya, harus jelas dan wajib terbaca. Ya, jangan sampai agak susah dibaca, tapi harus dalam kondisi scan-nya jelas dan bisa terbaca dengan baik. Nah, langkah berikutnya yaitu masuk ke website KTKI. Nah, ini ya alamatnya, tinggal di ktki.kemkes.go.id /registrasi. Teman-teman bisa langsung
ketik ini di websitenya, kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Nanti akan disuruh masukkan email, PIN, kemudian ada kode unik ini. Nah, bagi yang baru pertama kali, tentunya teman-teman masih belum punya PIN. Nah, maka teman-teman harus klik yang ini, ya, belum punya PIN. Ini khusus bagi teman-teman yang baru pertama kali masuk ke website KTKI, ya, yaitu klik belum punya PIN. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan untuk mengisi beberapa data. Ya, nanti akan tampilannya seperti ini. Silakan teman-teman isi email. Ini harus diisi email yang aktif, ya, karena nanti akan ada pemberitahuan atau konfirmasi dari KTKI ke email teman-teman itu. Konfirmasi email ini diketik lagi, emailnya sama seperti yang atas, kemudian masukkan nomor NIK-nya atau nomor KTP, jangan sampai salah. Nama KTP, nama teman-teman, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, ini disesuaikan dengan KTP. Kemudian masukkan captcha-nya ini atau kode uniknya ini, ya. Setelah itu baru diklik ini, klik daftar. Oke, setelah diklik daftar nanti akan masuk ke tampilan ini. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah klik daftar, silakan teman-teman cek emailnya. Ya, cek emailnya tadi yang digunakan untuk registrasi di awal, maka teman-teman akan mendapatkan email dari MTKI. Ya, isinya nanti seperti ini. Ya, nanti akan disebutkan PIN Anda, itu berapa, emailnya apa, nama Anda, nomor KTP. Nah, yang perlu diperhatikan adalah PIN ini. Nah, PIN ini nanti yang akan digunakan oleh teman-teman saat melakukan login ke websitenya KTKI, ya. Jadi PIN ini perlu diperhatikan, ya, jangan sampai hilang. Kalau perlu bisa dicatat, ya, untuk PIN akses login ke KTKI. Oh iya, apabila di inbox email teman-teman tidak ada, juga bisa dicek di bagian kotak spamnya, ya. Mungkin email dari MTKI bisa masuk ke kotak spam, ya, sambil lalu dicek, ya. Biasanya sekitar 5 menit sampai 10 menit, maka otomatis apabila teman-teman sudah mendaftar di awal tadi, maka akan langsung masuk, ya, tidak sampai menunggu berhari-hari. Antara 5 sampai 10 menit biasanya. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Apabila teman-teman sudah punya PIN-nya, maka kita kembali lagi ke website awal tadi, ya, ke website awal tadi, yaitu di ktki.kemkes.go.id/registrasi. Kita kembali lagi ke tampilan awal tadi. Nah, kemudian kita masukkan email teman-teman yang buat daftar tadi, PIN yang sudah dikirim melalui email tadi, dan juga masukkan dari captcha-nya atau kode unik, nah, atau angka unik ini dimasukkan. Setelah itu, lalu klik masuk. Nah, kemudian setelah teman-teman klik masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini artinya teman-teman sudah berhasil login sesuai dengan PIN dan email yang sudah didaftarkan di awal, ya. Nah, bagi teman-teman yang registrasi baru, ya, karena teman-teman ini videonya terkait tentang mendaftar STR baru, maka pilih yang bagian registrasi baru. Nah, opsi ini, opsi yang paling kiri. Nah, teman-teman bisa klik saja registrasi baru ini. Nah, setelah registrasi baru tadi diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada keterangan apakah teman-teman lulusan sebelum tahun 2013 atau lulusan tahun 2013 dan sesudahnya. Oke, pasti teman-teman kebanyakan memilih yang ini, ya, lulusan tahun 2013 dan sesudahnya. Ini kemudian tinggal diklik lagi aja. Setelah itu diklik, maka akan muncul tampilan ini. Nah, teman-teman diarahkan untuk mengisi info terkait tentang perguruan tinggi asal kampus teman-teman, istilahnya, ya. Teman-teman tinggal masukkan aja asal kampusnya. Di sini perguruan tinggi tinggal dicari atau teman-teman ketikkan
kata awalnya saja, misal Airlangga, maka akan muncul nanti Universitas Airlangga. Kemudian program studinya apa, ada yang keperawatan, ada yang program studi profesi nurse dan sebagainya ya. Kemudian masukkan nomor induk mahasiswa. Nomor induk ini adalah nomor induk yang terakhir ya. Kalau yang untuk nurse maka ambil yang nomor induk atau NIM yang nurse. Kalau yang D3 berarti ya hanya satu. Kan kalau yang nurse itu biasanya ada dua, ada NIM yang S1 dan NIM yang profesi. Nah, pakai yang NIM yang profesi untuk yang tingkat nurse atau profesi. Setelah itu kemudian diklik di konfirmasi data ke Kemristek Dikti. Nah, kemudian diklik di bagian ini. Apabila data teman-teman benar, maka akan muncul secara otomatis namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana. Ini adalah muncul secara otomatis dan teman-teman bisa cek. Kalau teman-teman sudah memastikan tadi NIM-nya benar, asal kampusnya, nama prodinya benar, maka nanti akan otomatis muncul namanya siapa, tempat tanggal lahir, kapan dan di mana ya. Kemudian langsung klik saja apabila ternyata sudah benar sesuai, kemudian klik bagian tombol mulai ini. Nah, setelah klik mulai, maka teman-teman akan diarahkan untuk mengisi beberapa data ya, dan juga mengupload berkas yang sudah di-scan di awal tadi ya. Yang di awal kan sudah saya sampaikan setidaknya ada 7 berkas yang wajib teman-teman scan. Nah, kemudian teman-teman tinggal upload saja semuanya. Ada foto resmi, kemudian KTP-nya tadi di-upload, ijazahnya di-upload, kemudian sertifikat kompetensinya di-upload, surat sehatnya juga di-upload. Intinya adalah semua data di step 1, ini kan ada 3 step ya, nanti ini harus diisi semua. Kita awali dari step 1 terkait info pribadi, nanti diisi semua. Kemudian nanti ada surat pernyataan patuh, itu juga diupload. Kemudian daftarnya melalui provinsi mana, yaitu teman-teman tempat tinggalnya di mana ya. Isi nomor KTP dan juga NPWP. NPWP tidak wajib, kalau teman-teman tidak punya NPWP tidak perlu diisi, tidak masalah. Nah, untuk nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin itu akan sudah otomatis terisi oleh sistem ya. Kemudian masuk ke step 2. Nah, bagian 2 teman-teman juga diisi. Step 2 yaitu berhubungan dengan informasi tempat kerja. Nah, kalau teman-teman sudah bekerja, ini bisa diisi tempat kerjanya di mana, bisa di rumah sakit atau puskesmas dan sebagainya. Kalau teman-teman yang baru lulus kemudian belum bekerja, ini bisa dikosongi saja, tidak masalah ya. Step 2 bagi teman-teman yang belum bekerja, itu bisa dikosongi, tidak perlu diisi, langsung masuk ke step 3. Tapi bagi yang sudah bekerja, silahkan bisa diisi ya. Provinsi kerjanya di mana, alamat kerjanya apa, nama tempat kerjanya apa, itu silahkan diisi. Nah, kemudian masuk ke step 3. Nah, step 3, nanti teman-teman akan disuruh mengisi terkait tentang informasi uji kompetensi. Ya, teman-teman tinggal masukkan saja nomor sertifikat kompetensi. Nah, hati-hati ya, ini sertifikat kompetensi, bukan nomor ijazah. Nanti di sertifikat kompetensi, teman-teman lihat itu ada nomornya, tinggal teman-teman masukkan saja. Kemudian tanggalnya juga dilihat, samakan saja, tinggal dipindah saja. Tempat ukomnya, tempat uji kompetensi itu di mana. Kemudian tanggal uji kompetensinya kapan. Itu biasanya sudah ada semua di sertifikat kompetensi. Kemudian klik selesai. Nah, ini kemudian klik tombol selesai. Nah, apabila teman-teman sudah klik selesai, maka artinya teman-teman sudah menyelesaikan proses registrasi secara online. Nanti akan muncul keterangan ini. Ya, ada step 3, selamat registrasi selesai. Artinya teman-teman sudah melengkapi semua data-data yang diisi untuk persyaratan sebagai registrasi atau membuat STR baru. Setelah itu teman-teman bisa klik
tombol kembali, ya. Klik tombol kembali. Untuk apa? Untuk mengecek statusnya. Nah, setelah teman-teman cek kembali, maka akan muncul ke tampilan ini lagi. Nah, kemudian teman-teman pilih bagian yang cek status, ya. Teman-teman kan yang awal tadi sudah registrasi baru. Nah, sekarang tinggal cek status. Nanti tinggal kita lihat terkait proses pendaftarannya. Nah, biasanya akan muncul ini. Ada 6 langkah. Kalau teman-teman baru selesai mengisi data, kemudian cek status, maka teman-teman masih berada di posisi yang pertama atau langkah pertama, yaitu dalam proses pengajuan. Ya, nanti akan muncul keterangan ini. Terima kasih telah mengajukan permohonan STR. Permohonan Anda sedang menunggu validasi dokumen. Biasanya ini menunggu bisa dalam waktu 24 jam atau sampai beberapa hari, ya. Jadi teman-teman harus selalu cek secara berkala status ini. Ya, selalu dicek. Caranya gimana? Sama, tinggal masuk ke login ke websitenya KTKI, kemudian klik dicek status tadi, ya. Kalau sudah sampai ke langkah 6, nanti STR akan dikirimkan ke kantor pos terdekat sesuai alamat teman-teman, ya. Langkah 1 itu biasanya di awal, kemudian langkah 2 dalam proses validasi. Apabila sudah divalidasi, kalau sudah sampai ke langkah 3, maka nanti teman-teman akan mendapat pemberitahuan seperti ini, ya. Permohonan Anda sudah disetujui, tinggal melakukan pembayaran sebesar 100.000. Biasanya juga akan ada pemberitahuan via email. Ya, selain teman-teman bisa lihat di websitenya KTKI, cek status, biasanya juga akan ada pemberitahuan dari via email. Jadi teman-teman tinggal membayar saja sebesar 100.000 dengan kode biliknya sudah ada. Dan harus diperhatikan adalah tenggat waktu pembayaran, jangan sampai melewati batas dari waktu yang sudah ditentukan, ya. Jadi segera saja apabila sudah ada mendapat pemberitahuan pembayaran, teman-teman bisa langsung bayar. Kalau sudah sampai di langkah 6, nanti teman-teman juga bisa melihat, ya, STR-nya itu sudah berada di lokasinya di mana. Ini sama kayak teman-teman tracking, ya, atau tracking biasanya online via JNE dan sebagainya, ini sama, tapi ini via pos, ya. Jadi nanti kalau sudah prosesnya sampai ke langkah 6 sudah dikirim dari Jakarta, maka teman-teman juga bisa melihat, ya, sudah sampai di mana sih STR teman-teman itu. Biasanya kalau sudah sampai di kantor pos di lokasi teman-teman, maka pihak pos itu akan menelpon, ya, memberitahukan bahwa STR-nya sudah ada di kantor pos tersebut. Jadi teman-teman tinggal mengambilnya via pos, ya. Jangan lupa bawa KTP biasanya untuk menunjukkan bukti kalau saudara adalah yang memiliki STR tersebut. Nah, jadi seperti itu, ya, cara tutorial atau panduan praktis untuk membuat STR baru, ya. Tidak terlalu rumit, ya. 15 menit asalkan berkasnya sudah siap semua, maka teman-teman maksimal 15 menit sudah bisa melakukan registrasi STR secara online, ya. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Silakan simak video lainnya untuk daftar anggota baru PPNI. Silakan nanti bisa dilihat di video-video berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.